Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masih dalam sukacita besar kita dimampukan untuk menghitung hari-hari pemberian Tuhan dan kita beroleh bijaksana. Sungguh luar biasa, di minggu ini kita melampaui begitu banyak tantangan, hambatan. Tapi Tuhan mampukan kita, Tuhan memberikan kemenangan bagi kita. Dan syukur kepada Allah. Nah, saudara-saudara, saat ini kita masuki ibadah kita dan kita yakin bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Untuk itu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, orang Kristen terkenal dengan gaya pujian. Ada yang dengan gaya melo, terkesan sedih, mendayu-dayu. Ada yang beria-ria, seolah-olah seperti Raja Daud yang bernyanyi dengan gambus dan kecapi, berteriak, bersorai dan sebagainya. Apapun manifestasinya, perwujud nyataannya di dalam kita memuji Tuhan, yang terpenting adalah hati kita tunduk kepada yang kita puji. Dan mari kita memuji nama Tuhan di nyanyian Kidung Jemaat nomor 161, bersama-sama kita pujikan. Tetap dalam kondisi yang cerah ceria, umat Tuhan diperhadapkan pada nilai kesedihan, penderitaan, kekurangan, kemiskinan, kehilangan, tetapi yang terjadi adalah tetap bersukacita. Pujian kita mengajak untuk bersukacita. Nah, saat ini kita akan bersama-sama menghayati kembali percakapan antara Yesus dengan orang-orang Farisi, dan demikian jawab Yesus kepadanya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Saudara, ketika kita menghayati betul, mencermati betul setelah kita membaca hukum kasih ini di Matius 22 ayat 37 sampai 40, ternyata kita juga harus mengaku diri dalam kondisi yang lemah, kekurangan, kehilangan. Tetapi itu semua Tuhan jangkau ketika kita ini memiliki metanoia, yaitu pertobatan, kembali kepada jalan awal. Dan tentu mari kita menyesali di hadapan Tuhan dengan bersama-sama kita memuji nama Tuhan di Kidung Jemaat nomor 85. Kita pujikan bersama-sama.
Saudara-saudara, indahnya kita itu hidup dalam pengampunan Tuhan. Sehingga ketika kita diampuni Tuhan, jangankan oleh Tuhan, oleh istri, suami, anak-anak kita, saudara kita mendapatkan pengampunan atau dimaafkan, itu sungguh menyenangkan sekali. Contohnya adalah saat ini berita anugerah Tuhan memberikan bukti bagi kita semua di Roma 14 ayat yang keempat. Demikian, pertobatan itu menghasilkan buahnya. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahlah ia berdiri, entahlah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Nah, Bapak Saudara, luar biasa ketika Tuhan mengizinkan umatnya itu untuk berdiri walaupun dia terpelontang-panting dan sebagainya, walaupun dia berkekurangan seperti apa, tetapi ketika dia masih kokoh berdiri itu karena seizin dan kuasa Tuhan. Lalu supaya ini terpelihara di petunjuk hidup baru di Roma 14 ayat 1, apa yang Tuhan katakan? Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Saudara-saudara, banyak di antara kita yang mengaku diri atau oleh karena kondisi kita ini kurang pengetahuan, kita ini kurang ilmu, sering kita kurang belajar. Tetapi tidak boleh sekecap pun kita ini mempercakapkan orang-orang yang lemah-lemah itu. Dibantu, iya. Diajar, dibina, iya. Tetapi di luar itu enggak boleh. Oh, dia itu imannya enggak kuat, imannya itu enggak tinggi dan sebagainya. Tidak ada. Ukurannya itu adalah Tuhan. Jadi kita jangan mempercakapkan hal yang tidak penting, yang itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan tadi. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Pasti belepotan, tetapi yang penting adalah imannya. Kalau imannya lemah, berarti kita harus dorong, kuatkan, disengkuyung, begitu Bapak Saudara ya. Nah, untuk itu mari kita memuji nama Tuhan di Kidung Jemaat nomor 58, bersama-sama kita pujikan. Saudara-saudara, kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta dalam kemuliaan di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang mempunyai kerajaan surga, Allah yang telah rela mencipta, Allah yang telah rela memelihara, Allah yang terus-menerus dalam pemeliharaan yang luar biasa, termasuk di dalam karya Tuhan Yesus Kristus, telah membasuh dosa-dosa umat manusia. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu. Dan kami sebagai umat-Mu saat ini secara khusus Tuhan berdoa bersama-sama dengan jemaat-Mu di GKJ Gebyok, walaupun secara online Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan tetap hadir di tengah-tengah hidup kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, Engkau urapi, Engkau berkati, Engkau berikan pengampunan, Engkau berikan rezeki yang tidak sekedar mencukupkan, tetapi berlimpah-limpah ya Tuhan. Sehingga kehidupan umat-Mu benar-benar merasakan sukacita
dan senantiasa bersyukur kepadamu. Allahku yang setia penuh rahmat, kami saat ini juga menyerahkan untuk Bapak Ibu majelis gereja. Tuhan urapi, Tuhan berkati, Tuhan berikan hati yang benar-benar memuliakan Tuhan, hati yang tertuju kepada kemurahan nama Tuhan, hati yang senantiasa tunduk pada pengertian Allah saja, dan hidup pelayanannya Tuhan berkati. Dan tentu Tuhan, keluarganya yang mendampingi, yang mendorong juga Tuhan berkati. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk para pengurus komisi. Engkau berkati pengurus komisi dalam pembinaan kategorial, mulai dari anak-anak sampai adius, Tuhan. Biarlah mereka juga berperan secara aktif untuk mengembangkan karya pelayanan secara kreatif, apalagi di suasana pandemi ini Tuhan. Berkati pengurus komisi, bagi mereka yang belum bekerja Tuhan berkati, berikan pekerjaan. Bagi mereka yang saat ini dalam proses studi, Tuhan berkati supaya studinya lancar, baik-baik saja dan cepat selesai Tuhan. Menurut kehendak dan terjadilah atas hidupnya. Bapa yang di surga, Bapa yang penuh kasih, kami juga mendoakan untuk umat-Mu secara keseluruhan, biarlah Tuhan senantiasa menyertai dalam karya pelayanan di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, masyarakat, dan kehidupan bergereja. Bapa di surga, kami menyerahkan juga untuk saat ini saudara-saudara kami yang terbaring sakit. Tuhan berkati bagi mereka yang masih terbaring sakit, atau mereka yang sudah purna perawatan di rumah sakit atau dalam proses rawat jalan. Tuhan berkati, Tuhan senantiasa melingkupi mereka. Kami yakin Tuhan akan menolong, menyembuhkan dan memberikan kekuatan, ya Allahku. Bapakku yang setia, penuh rahmat, kami menyerahkan untuk Ibu Suratmi Sumarno yang beberapa hari yang lalu dirawat di Rumah Sakit Panti Waluyo. Tuhan tak berkati supaya masa-masa penyembuhan itu berjalan dengan baik dan pulih. Dan tentu Tuhan kami menyerahkan untuk setiap kesembuhan saudara-saudara kami yang dalam merawat jalan. Biarlah hidupnya senantiasa memuliakan Tuhan. Kami tetap yakin dan percaya Tuhan memberkati bagi setiap mereka yang sering kambuh oleh karena situasi, oleh karena kondisi. Tuhan berkati. Dan secara keseluruhan Tuhan, umat-Mu yang sakit dipulihkan, disembuhkan, yang sehat-sehat saja diberikan kesehatan di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 ini, ya Allahku. Bapa di surga, kami juga menyerahkan untuk negara kami Indonesia. Tuhan berkati pemimpin bangsa kami, baik yang di pusat maupun di daerah-daerah, tetap Tuhan berkati supaya suasana yang seperti ini, negara kami tetap hidup dalam kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Baik mereka yang menjadi pemimpin, Tuhan senantiasa sertai supaya mereka juga mendapatkan kesehatan yang baik dari Tuhan. Dan negara kami Indonesia tetap memiliki kekuatan sebagai dasar dari kehidupan kami berideologi bangsa, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan kami tetap menghargai dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya, ya Tuhan. Inilah seluruh doa kami Tuhan, doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengurapi, melengkapi, menyempurnakan doa-doa kami. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang berbahagia, yang diberkati, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang tentu menjadi alat bagi kita untuk mengingatkan kembali sebuah tanggung jawab untuk memberi ucap syukur kepada Allah. Dan di Roma 14 ayat 8 kita akan bersama-sama baca, Bapak Saudara, demikian. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saudara-saudara, karena kita ini overall gitu ya, seluruhannya adalah milik Tuhan, untuk Tuhan, apapun untuk kebaikannya, untuk cinta kasihnya atas hidup kita. Nah itu kita memberikan persembahan kepada Allah, dan nyanyian itu Jemaat nomor 66 kita akan bersama-sama pujikan.
Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita berdoa menyucikan persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan, inilah umat-Mu yang bersyukur kepadamu. Tentu tangan ini belum terulur di kantong persembahan dan di kotak persembahan pada hari ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan mampukan kami untuk menyimpan persembahan ini sebagai harta dalam bejana di kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati, sucikan, dan terimalah. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk mereka yang menyimpan, Engkau berkati supaya karya pelayanan menyimpan harta gerejawi dan mendistribusikannya, itu semua mendapatkan pengurapan dari Tuhan. Terima kasih Allahku, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan, dan saat ini dari Injil Yesus Kristus menurut Matius 14 ayat 21 sampai 35, itu demikian. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus pada mereka berjalan ke atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, maka terkejutlah dan berseru, "Itu hantu!" Lalu ia berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Lalu Petrus berseru kepadanya, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguhnya engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Salam saudara-saudara. Iya, puji Tuhan. Bapak saudara yang ada di rumah beserta dengan keluarga dan anak-anak, tentu yang terjadi ketika Tuhan Yesus Kristus itu berkarya, sudah barang tentu mujizatnya luar biasa. Tidak hanya sekedar kemudian dia mempertontonkan orang sakit sembuh, ya, baik yang sakit itu ya kategorinya termasuk orang yang lumpuh begitu ya, itu bisa berjalan, yang buta melihat,
dan sebagainya. Tetapi juga ada kesembuhan dalam artian pertobatan. Ada Zakius di sana. Nah, di sini ya, dalam sesi khotbah ini kita ngelihat ada yang sakit. Siapakah itu? Ya, Petrus. Petrus kondisinya badan sehat, tetapi keberaniannya, perasaannya itu ikut terombang-ambing sehingga dia tidak percaya, sehingga dia ragu, sehingga dia mengalami ketakutan. Dan ketika takut, yang terjadi adalah minta tolong. Kalau anak-anak di sekolah itu kan diajari bapak ibu guru ya, help me, gitu kan. Tolong saya. Ya wong Jawa, tolong, begitu ya. Nah, ini pun dilakukan oleh Rasul Petrus. Ya, Petrus pada saat itu. Karena ketidakyakinannya berjalan di atas air seperti Yesus. Nah, ini yang tentu membedakan. Ya, mujizat Tuhan Yesus Kristus tidak dalam perwujudan ke orang, tetapi bagi dirinya sendiri. Dengan tubuhnya yang manusia. Tubuh yang manusia loh ya. Itu dia mampu menapaki air. Benda cair, betul. Air itu benda cair, bukan benda padat. Dia bukan sebagai penyangga tubuh manusia. Hanya keseimbangan ketika membuat perahu, ya memang. Tapi itu ada keseimbangan. Dan bahan-bahan tertentu saja yang bisa ini. Memang ada manusia yang mengapung. Dia bisa mengapung di atas air beberapa waktu. Tetapi bukan berarti dia berjalan di atas air. Kita bayangkan tangan saja kita, tangan ini kita masukkan. Kemudian apakah tangan itu tanpa kita tahan melalui otot-otot ini, itu tangan itu bisa kemudian terapung sendiri? Kita coba. Anak-anak biasanya sering kali coba. Ya, dicoba, tetap tenggelam. Kalau kita biarkan, kita lemes, tenggelam. Gitu. Lain halnya kalau kita berenang lalu kita membutuhkan energi cukup, kita telentang, napas kita teratur, dagu dinaikkan, ya bisa kita mengambang. Tetapi kalau kemudian kita berjalan, Yesus dalam kemanusiaannya melakukan itu. Para murid jadi bingung. Ya, ini. Dan Petrus pun niru-niru, ya, mencontoh, meneladan, aku izinkan aku. Tapi yang terjadi tidak seperti yang tentu terlihat keberaniannya di awal, tapi ada ketakutan. Dan yang kemudian menjadi bahaya ketika itu tidak minta tolong Tuhan, ya celaka. Tetapi help me tadi, tolong aku, itu wujud dari upaya Petrus ya menggugah hati Yesus, belas kasihan Yesus. Dan terjadi ketika kita merapat sama Tuhan, ketika kita menempel sama Tuhan, ketika kita minta tolong sama Tuhan, ketika kita ini berseru-seru kepada Tuhan, itu bukan sesuatu yang omong kosong. Tapi sudah terbukti, Petrus saja minta tolong, ditolong. Apalagi Bapak Ibu Saudara, anak-anak semuanya yang sudah kuat imannya, yang sudah yakin dengan imannya, yang terjadi pertolongan itu seperti hal yang lumrah dan biasa. Kita dibiarkan tetap tegak berdiri, kita dibiarkan tetap kokoh. Kelemahan ya bisa terjadi karena unsur-unsur duniawi membuat kita seringkali lemah dalam hal itu. Ya, ada kekilafan yang seringkali muncul, ketidaksadaran yang buat kita ini jadi melukai orang lain, mengecewakan orang lain. Ya, tetapi bukan berarti kita tidak mengalami perubahan. Petrus mengalami perubahan. Dia semakin yakin dan
dia menyembah Tuhan, dan ketika mereka berdua masuk dalam perahu lalu menyembah, termasuk Petrus, sesungguhnya engkau anak Allah. Pengakuan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh para murid oleh karena melihat pertolongan Allah atas Petrus. Itu langkah yang kedua. Langkah yang dilihat adalah ketika dia berjalan di atas air, dan ketika berjalan di atas air itu bukan sesuatu yang lazim, biasa, tapi itu tindakan istimewa, Bapak Ibu Saudara. Nah, sebagai orang percaya yang terus meniru meneladan karya pelayanan Tuhan Yesus Kristus ini, ketika Tuhan Yesus Kristus berjalan, yang dilakukannya tidak piknik, yang dilakukannya tidak tour, my trip, my tour, tidak. Jalanku adalah piknikku, wisataku, kreasi atau rekreasi. Tapi perjalanannya adalah terus memberitakan kebaikan Tuhan, menolong yang lemah, menyembuhkan yang sakit, mengampuni mereka yang berdosa, yang bersalah. Itu Tuhan Yesus lakukan. Dan ketika Tuhan Yesus lakukan, maka yang sakit disembuhkan, disempurnakan, dan daerah-daerah mana yang tidak dia lalui itu muncul pertobatan, muncul kesembuhan, muncul pemulihan, muncul sukacita, gembira, bahagia. Ketika melintas, ketika Yesus melintas, ada bahagia, sukacita. Nah, apakah kita menutup jalan bagi Tuhan Yesus Kristus untuk berkarya, untuk melintas di hidup kita? Sebagai orang percaya, karena kita sudah tahu contoh Petrus yang ragu-ragu, Petrus yang melihat dunia ini dengan gelombang yang membabi buta, lalu dia jatuh. Dia tidak membiarkan pandangannya itu tertuju kepada Allah, pada Yesus Kristus. Sehingga pada hari ini Bapak Saudara, pelajaran yang kita dapat adalah ibadah kita ini ya harusnya menjadi tanda bahwa kita ini sudah menerima berkat kemurahan dari Tuhan. Sehingga di video YouTube channelnya GKJ Ngebyok itu, saya bersama komisi ibadah seringkali memantau reviewernya itu nggak ada sejumlah orang-orang yang memiliki HP, Bapak Saudara. Kita bisa pantau. Loh, kok reviewernya nggak nyampe ya 100? Kok yang subscribe nggak ada yang lebih? Dalam sehari itu bahkan jemaat kita yang punya HP masa 100 HP di GKJ Ngebyok nggak ada. Harusnya yang reviewer itu sejumlah 300-an, kalau boleh ada 300-an. Kalau kita hitung satu rumah itu ada 2 HP, cukup membantu. Nah, saya bukakan rahasia Bapak Saudara, bahwa ketika komisi ibadah itu membuat channel YouTube, salah satunya adalah dengan jempol kita ini kita memberikan persembahan loh. Karena kalau itu reviewernya itu bisa sampai ratusan ribu, jutaan, setiap kita mantau kita reviewer, maka yang terjadi gereja kita ini dapat ini loh, kemurahan dari Tuhan. Ada rezeki. Bukan berorientasi pada uang, tetapi lebih kepada bagaimana lawang tidak pernah nonton, ya, nggak tertarik, pilih yang lain. Padahal kita punya gereja. Tuhan sudah bermurah hati, masa kita nggak bermurah hati punya gereja, kita punya channel YouTube yang walaupun masih ilmu-ilmunya ilmu ibadah, ya, tapi ke depan barangkali dengan channel yang sama kita masukkan data-data, video-video untuk pengembangan. Saya benar-benar concern terhadap media ini supaya GKJ Ngebyok dengan channelnya itu benar-benar akan tertangani dengan profesional, baik, dan menghasilkan. Kemurahan Allah itu gayung bersambut. Karena apa? Kita mencari, kita berupaya. Isi, Mas Inung, Mas Eli, Mas Teguh, aku ingin buat pujian, aku ingin memberikan talentaku, tolong aku di video dan nanti diedit dan masukkan ke channel GKJ Ngebyok. Why not?
Itu langkah aplikatif, Bapak Saudara. Tapi tiap minggu tim ibadah pantau, komisi ibadah pantau reviewernya 10. Sudah sangat sore itu 30. Mentok sampai di situ. Kadang-kadang saya berpikir ada yang salah apa begitu ya. Ada yang kurang apa. Tapi saya yakin hari ini Bapak Saudara akan ada ratusan viewer ya yang melihat, reviewer yang melihat, yang menonton video itu dari durasi 0 menit sampai sekian. Upayanya apa toh? Harapannya apa toh? Harapannya adalah supaya Bapak Saudara mampu berkontribusi, memberikan persembahan, tetapi tidak terasa. Kuota kita ngelihat TikTok aja tiap hari, tiap jam muncul. Kuotanya lebih besar kita pakai TikTok, Instagram, Line, WhatsApp. Lebih besar itu. Gitu. Mungkin kita hanya ya maksimalnya 30 menit begitu atau lebih sedikit lah. Itu nggak nyampe kalau dihitung-hitung dengan penggunaan WhatsApp giganya tiap hari, Bapak Saudara. Nah ini bukan wujud paksaan, tetapi lebih kepada saya mendorong Bapak Saudara untuk aktif melihat. Yang punya HP loh ya, yang nggak punya HP ya tidak. Ya itu mari kita like ya, kita subscribe, kita lihat sampai habis ya. Dan ini kan ibadah, ini bukan melihat sandiwara ibadah, tetapi ini ibadah sejatinya yang nilainya itu tidak beda dengan ibadah kita secara offline. Ya. Nah, Saudara, kemurahan Tuhan ini kita jawab dengan kita juga bermurah hati. Toh ini juga untuk gereja kita. Toh ini untuk pengembangan gereja kita. Toh ini untuk upaya kita membangun kerajaan Allah. Walaupun dengan cara yang online yang tidak semua usia itu bisa menguasai, tapi sudah saya yakin satu rumah itu 1-2 HP itu bisa diperlihatkan bagi mereka yang tidak mampu untuk mengoperasikannya. Itu Bapak Saudara, Tuhan yang murah adalah Tuhan yang memimpin kita dalam peribadahan kita walaupun suasana online, suasana daring, suasana virtual. Tapi tetap Tuhan akan menyertai peribadahan kita. Iman kita tidak akan berkurang, menurun ya, karena kualitas peribadahan kita ini juga kualitas yang sama. Ketika kita ini duduk di gereja, tapi pikiran kita kemana? Tapi justru dengan ini kita akan fokus, suasana peribadahan itu muncul. Tuhan berkarya di hidup kita. Mari kita berkarya untuk meneladannya. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Bapak Saudara, kita akan menaikkan saat teduh sejenak. Mari. Saat teduh cukup, Bapak Saudara, kita akan berdoa seperti ajaran Tuhan Yesus Kristus, yaitu doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap bersemangat, kita tetap menjalani penuh dengan yakin, kita saling berdoa mendoakan di tengah-tengah keluarga, banyak di rumah ya, tetapi banyak di rumah itu adalah kesempatan untuk kita mendoakan suami kita, istri kita, ayah kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita dan sebagainya. Dan tetap memakai masker kalau bepergian, jaga jarak ya, tetap. Dan tentu kalau kita batuk dan sebagainya dengan etika batuk yang sudah diajarkan
bagi kita semua. Kidung Jemaat nomor 157, bersama-sama kita pujikan. Saudara-saudara, bersama-sama dengan orang percaya di sepanjang segala abad dan masa, marilah kita menguatkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, setelah kita bersama-sama bersekutu dalam ibadah kita hari ini, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dalam Roh Kudus turun melindungi menaungi saudara kini sampai sepanjang segala masa. Amin.